Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Sukma Putri dari Prodi Pendidikan Agama Islam dari kelas E. Adapun NIM saya itu 25 10 20 10 54. Adapun judul saya yaitu Kisah Bilal bin Rabah Masuk Islam. Awal Bilal masuk Islam yaitu mendengar pembincangan tentang Muhammad SAW. Awalnya Bilal sering menguping pembicaraan akan Rasulullah SAW melalui tuannya yaitu Umayyah bersama para sahabatnya. Mereka sering mengutarakan kebencian, perkataan buruk, tuduhan, hingga kemarahan mengenai Nabi SAW. Di sisi lain juga, ia juga mendengar pengakuan mereka akan kejujuran, amanah, serta kemuliaan yang dimiliki Rasulullah SAW. Bilal turut menangkap percakapan itu tentang sifat-sifat terpuji yang dimiliki Muhammad SAW seperti akhlaknya, keberaniannya, dan kecerdasannya. Bilal mengetahui alasan mereka menentang dakwah Nabi Muhammad SAW itu, di mana mereka setia akan agama nenek moyangnya. Kekhawatiran akan mengancamkan kaum Quraisy serta rasa dengki, dan mereka lantaran utusan terakhir Allah SWT muncul di Bani Hashim, bukan dari kalangan mereka. Keislaman Bilal bin Rabah. Suatu hari Bilal menemukan cahaya keberaniannya di jiwanya. Kemudian ia segera mendatangi Muhammad SAW dan berserah diri. Tak lama berita masuk Islamnya Bilal meluas hingga terdengar di telinga tuannya itu, Umayyah bin Khalaf. Kenyataan bahwa budaknya memeluk Islam menjadi tamparan keras dan aib yang bisa menjatuhkan kehormatannya dan kehormatan suku mereka. Dengan keangkuhannya itu, Umayyah berkata, "Meski begitu, tidaklah masalah karena matahari yang terbit hari ini tidak akan tenggelam kecuali bersama tenggelamnya agama Islam dari budak yang durhaka ini." Penyiksaan Bilal oleh tuannya. Kisah Bilal ini kita bisa diambil hikmah yang berarti di mana rasa keyakinan iman terhadap Allah SWT itu tidak bisa dijual dengan apapun, meskipun banyak apapun itu. Dan meskipun penderitaan yang dialami suatu ketika, Bilal dibawa kemudian digeletakkan di atas bara api agar ia mau meluruskan kepercayaannya dan agamanya itu. Tetapi ia menolak dan lebih memilih Islam beserta Rasulullah. Suku Quraisy juga pernah mengantarkan Bilal bin Rabah ke padang pasir yang kala itu sangat amat panas. Mereka melemparkan Bilal ke atas pasir dalam kondisi tak berpakaian. Setelahnya, mereka juga menyiapkan batu besar selayaknya bara api untuk menindihkannya kepada badannya Bilal. Penganiayaan bengis itu dilakukan setiap hari hingga beberapa hari kemudian mereka merasa terenyuh akan penderitaan Bilal itu. Mereka menyatakan akan membiarkan Bilal bila ia mau memuji nama Tuhan dan berhala mereka. Namun Bilal tetap berpegang teguh pada imannya, dan ia enggan mengucapkan satu kata pun, dan bila menolaknya, dan justru ia mengulang-ulang lafaz ahad, ahad, ahad sampai 3 kali. Dan mereka memaki Bilal dan seraya
mengajarkan sebutlah nama Lata dan Uzza, dan tetap saja bila menuturkan ahad, 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 mereka terus memaksa. Bilal, katakanlah sesuai yang kami ucapkan. Dengan kesungguhannya ia menjawab, lidahku tidak bisa mengucapkan itu. Mendengar Bilal yang seperti itu, mereka mengikat lehernya dan menyeretnya melewati perbukitan dalam keadaan seperti itu. Itu saja. Bilal tak melewatkan senandungnya. Dia terus bilang ahad, ahad, ahad. Kemudian mereka berkata, besok katakanlah ujaran yang baik untuk Tuhan kami, agar kami bisa melepaskanmu. Kami sudah lelah menyiksamu, seolah-olah kami sendiri yang sedang disiksa. Keesokan harinya tiba. Bilal masih saja diseret dan disiksa sebab ia enggan mengucapkan apa yang mereka suruh, serta tetap melafalkan ahad, ahad, ahad. Dan Salman Al-Farisi, sosok di balik kesuksesan perang Khandaq. Kemudian datanglah Abu Bakar As-Siddiq dan berkata, apakah kalian akan membunuh seseorang karena ia berkata, Tuhanku adalah Allah? Abu Bakar menambahkan dan berkata kepada Umayyah bin Khalaf, tuannya Bilal, ambillah harga tebusan yang lebih tinggi dan biarkanlah ia bebas. Umayyah begitu senang dan beruntung lantaran Abu Bakar menawarkan harga membebaskan untuk Bilal bin Rabah. Ia menyadari bahwa menjual Bilal lebih baik untungnya daripada membunuh Bilal. Dan akhirnya mereka menjual Bilal kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar segera memerdekakan Bilal saat itu juga. Karena inilah Umar bin Khattab selalu berkata, Abu Bakar adalah junjungan kita yang telah memerdekakan tuan kita. Yang dimaksud tuan oleh Umar di sini adalah Bilal bin Rabah. Tentu bukan tanpa sebab, melainkan Bilal adalah seseorang yang terhormat, agung, yang tetap mempertahankan imannya meski ditimpa penderitaan. Dan setelah Bilal memasuk Islam, Bilal peran sebagai muazin pertama setelah dimerdekakan, berkumpul dengan kaum muslimin. Bilal menjadi sahabat setia Nabi Muhammad SAW dan ia ditunjuk untuk menjadi muazin pertama dalam Islam yang akan mengumandangkan panggilan sholat atau azan pertama kali untuk umat muslim. Suara indah Bilal saat azan menjadi awal mula panggilan sholat yang terus dikumandangkan oleh umat muslim saat ini. Kehidupan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Setelah Rasulullah SAW wafat, Bilal tidak dapat lagi tinggal di Madinah. Setiap sudut kota mengingatnya kepada Nabi Muhammad SAW hingga ia memutuskan untuk pergi ke negeri yang jauh agar tidak terus-menerus teringat dan merindukan beliau. Ketika ia kembali ke Madinah dan kembali mengumandangkan azan, suasana berubah menjadi haru dan banyak sahabat yang menangis karena teringat kepada Rasulullah SAW. Baik, itulah yang saya dapat sampaikan, dan ada kurangnya itu berasal dari saya dan ada lebihnya itu berasal dari Allah SWT. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.